Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa dirahmati Allah, di Lebaran Idul Fitri tahun ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wa ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin, kullu amin wa antum bi khairin. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Lebaran tahun ini masih dalam suasana pandemi, sehingga kita masih dalam batasan-batasan untuk melakukan aktivitas. Pemerintah juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan mobilitas di kegiatan mudik, termasuk juga rangkaian kegiatan di Idul Fitri. Silaturahim yang biasanya kita lakukan selama Lebaran Idul Fitri, saling berkunjung ke sanak saudara, juga dibatasi. Bukan berarti kita dilarang untuk bersilaturahim, tetapi ini semua demi kebaikan kita bersama untuk mengurangi persebaran virus corona. Karena ada satu contoh yang bisa kita jadikan ibrah, yaitu kasus melonjaknya di India. Kasus India menjadi contoh buruk dari persebaran virus corona yang sangat mengerikan. Pemirsa dirahmati Allah, keinginan kita untuk saling bertemu sebenarnya menunjukkan bahwa kita ini adalah makhluk yang tidak dapat hidup tanpa orang lain. Bahwa kita ini adalah makhluk yang bersifat sosial. Sebagai makhluk sosial, maka kita harus bersikap dan berperilaku sebagaimana mestinya hidup bersosial. Dalam hidup bersosial, kita dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan, yaitu keseimbangan pemenuhan antara hak dan kewajiban. Bahwa di dalam hak diri kita ada kewajiban kepada orang lain. Begitupun sebaliknya, orang lain juga punya hak dan kewajiban kepada diri kita. Prinsipnya, dalam hidup kita jangan dumeh. Dumeh itu merasa paling kaya, paling berpengaruh, paling berkuasa, dan paling yang lain. Sehingga seringkali rasa dumeh, rasa paling itu membawa seseorang menjadi sosok yang sombong. Dengan kekuasaannya dia berlaku semenang-menang. Dengan kekayaannya dia juga bisa memperlakukan orang lain seenaknya. Dengan pengaruhnya yang besar, maka dia juga akan memperlakukan orang lain dengan pengaruh yang sangat luar biasa. Tetapi pemirsa yang dirahmati Allah, kesombongan itu tidak layak disematkan pada diri kita. Karena sebenarnya kita ini adalah makhluk yang lemah. Allah sudah menunjukkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Quran ayat yang ke-37 dari surat Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Yang artinya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Ini firman Allah, dan firman Allah pasti benar adanya. Siapa di dunia ini manusia yang mampu untuk menembus bumi? Kalaupun toh dulu itu ada drama-drama radio dengan cerita-cerita fiksi, tokoh-tokohnya itu bisa menembus bumi, itu kan hanya karangan manusia saja. Tetapi dalam realitanya, sampai saat ini belum ada orang yang mampu menembus bumi.
kecuali dengan bantuan teknologi yang sudah dihasilkan oleh manusia pada saat ini. Itu pun tidak berhak manusia itu harus berlaku sombong. Di firman yang lain, yaitu surat Luqman ayat yang ke-18, Allah juga mengingatkan, wala tusaqqir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Apa sih yang mau kita sombongkan? Apa sih yang mau kita angkuhkan? Toh kita menghadapi pandemi corona ini juga tidak punya kuasa apapun. Kita masih kalah dengan ciptaan Allah yang lain, yaitu virus yang amat sangat kecil. Masih pantaskah kita bersombong ria? Untuk itu, lewat momen ini, marilah kita hilangkan kesombongan itu. Kalau selama ini kita punya kesalahan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada orang-orang yang pernah berinteraksi dengan kita, mari kita saling memaafkan. Kita awali dari diri kita. Kita minta maaf kepada orang-orang yang selama ini kita dolimi dalam tanda kutip karena kesombongan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, rasanya kurang lengkap kalau di Idul Fitri ini saya tidak menyampaikan satu kalimat-kalimat bait-bait puisi. Diriku bukanlah pagi yang selalu merindukan mentari. Diriku pun bukanlah malam yang selalu merindukan bintang. Namun, diriku hanya manusia yang merindukan ketulusan maaf atas khilaf dan salah yang pernah terjadi di antara kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.